Jodoh kita itu cerminan diri kita. Saya bukan anak kiai, bukan keluarga kiai, tapi saya sadar betul untuk meningkatkan mutu harus ada kesungguhan belajar. Ceritanya kan saya pengen punya anak kiai nih, pengen punya istri anak kiai. Saya mikir dari situ, wah kalau begitu nggak bisa pakai wiridan doang dong. Kita yang harus meningkatkan mutu, kualitas kita. Belajar segiat mungkin. Saya waktu melamar calon istri saya, nggak melamar sih sebetulnya. Saya nggak pernah kenal sama istri saya itu. Nah ini anak-anak yang udah lulus-lulus SMA, biasanya ada kegelisahan itu tuh Gus tuh. Nyari jodoh ya kan, mulai memikirkan masa depan, rumah tangga, kira-kira jodohku yang kayak gimana ya. Pengen perempuan yang kayak gini. Saya mau ngasih tips nih, kalau mau ya. Pokoknya begini, jodoh Anda itu cerminan diri Anda. Paham nggak maksudnya? Ngaca aja gitu loh sekarang. Saya ini siapa? Saya ini adalah pemalas yang kalau belajar harus disuruh-suruh. Nggak usah berharap punya anak kiai. Betul nggak adik-adik? Saya pengen jadi ulama besar, penerus Ibrahim Al-Baijuri, tapi kerjaannya subuh aja jam 8 misalnya. Atau dijama dengan duha, kalau setelah pagi tidur, kalau pas itu ngantuk, tidur, ngaji, tidur. Nggak usah berharap jauh-jauh. Nggak usah berharap jauh-jauh. Jodoh kita itu cerminan diri kita. Saya bukan anak kiai, bukan keluarga kiai, tapi saya sadar betul untuk meningkatkan mutu harus ada kesungguhan belajar. Saya datang ke rumah istri saya, calon istri tentunya waktu itu, nggak kenal sebelumnya, namanya pun nggak kenal. Datang ke ceritanya saya itu punya adik kelas di Mesir nih. Jadi saya punya dapat jodoh tuh jadi jalur nasib, bukan nasab. Nasib saya bagus. Saya suka ngajar di sana mahasiswa Indonesia. Ada satu orang itu yang dia adik kelas saya suka ikut. Dia kayaknya udah mantau saya gitu loh. Buat dijodohin sama kakaknya. Ceritanya tuh begitu. Ya nasib kan, ini mah nasib kan. Bukan soal nasab lagi, soal nasib. Ceritanya saya diminta silaturahim ke rumahnya. Bapaknya seorang kiai di daerah Tangerang juga. Dekat rumahnya dari saya 30 menitan. Saya nggak kenal sama kiai itu sebelumnya, cuman katanya seorang kiai punya pesantren. Kata saya, walaupun nggak jodoh, yang penting kita silaturahim, nggak rugi kan. Ya udah, datang aja gitu loh. Saya masih ingat datang dengan uang 15.000 sama satu botol aqua karena teman saya perlu minum. 15.000 buat bensin dia, nggak bawa apa-apa. Miskin banget ya, miskin banget itu. Ya Allah, nggak tahu malu gitu loh, nggak tahu malu sekali. Saya kalau ingat itu malu saya sekarang itu. Masa berkunjung nggak bawa apa-apa? Bawa air sebotol doang sama duit 15.000 buat bensin teman itu juga. Nggak bawa buah-buahan, nggak bawa kue, kali bawa kue donat kayak gitu loh. Kagak sama sekali, nggak kepikiran juga gitu loh. Pikir saya pengen tahu aja pesantrennya, udah selesai gitu loh. Emang dasar nggak punya duit juga kan gitu. Datang ke sana saya nggak bawa dan nggak berekspektasi banyak. Saya juga nggak kenal juga sama anaknya. Akhirnya pas datang ke sana, saya diinterview, diwawancara, diwawancara. Biasa ya namanya orang pengen nikahin anak ya kan, pasti melihat nih orang ini siapa dari mana. Ditanya kerjanya apa, saya bilang saya nggak punya kerjaan. Kerjaan saya baca buku, jadi mahasiswa, dia Kairo, kuliahnya udah selesai, belum. Masih S2-nya belum selesai, S1 alhamdulillah udah selesai, Pak. Terus penghasilan gimana? Alhamdulillah kadang-kadang ada buat jajan gitu, ngajar orang Malaysia, orang Indonesia, dapat lah 800.000, 600.000 buat jajan sama bayar utang. Ya orang kere kan gitu biasanya, gaya lubang tutup lubang dia. Dapat duit segitu buat bayar hutang, buat jajan. Itu pokoknya saya lepas aja gitu loh, nggak ada beban sama sekali. Tapi ada satu hal yang bisa saya tonjolkan, Pak Kiai, ini hasil karangan saya. Saya udah bisa nulis buku waktu itu. Duit saya nggak punya, tapi saya sungguh-sungguh dalam belajar. Ini buktinya. Wede, keren kan? Saya nggak bawa uang, nggak bawa seserahan. Saya bawa kitab hasil karangan saya 600 halaman. Hasil belajar serius di Kairo. Dilihat kitab itu. Setelah itu, Allahu alam apa yang ada dalam pikiran mertua saya waktu itu. Cuman saya bilang gitu.
hanya berselang beberapa jam kemudian, lihat tuh, betapa Anda kalau punya ilmu, hidup Anda itu akan dipermudah. Derajat Anda akan dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saya bercerita bukan dalam konteks at-tafakhur atau membanggakan diri, tapi saya ingin ngasih motivasi. Bahwa sesusah apapun Anda, serendah apapun derajat sosial kita, kalau kita membekali diri kita dengan ilmu, semuanya akan berubah. Sholat saya di masjid, sampai itu ngobrol-ngobrol sampai maghrib, larut maghrib itu. Saya diajak makan ke laut, ke pinggiran laut. Ya udah saya datang aja. Wah, saya cerita banyak tentang keluarga saya, begini begitu dan seterusnya. Setelah itu sholat maghrib, ngobrol lagi. Besoknya udah ada putusan, saya mau dinikahkan dengan anaknya. Gak punya duit, gak punya pekerjaan, hidup susah, keluarga juga bukan keluarga kiai, bukan keluarga terpandang. Gak ada satupun, saya punya adik dua-duanya gak ada yang mondok. Ada satu adik pernah mondok, dia kabur lewat sawah. Gak lanjut lagi mondoknya, kapok katanya. Saya doang tuh yang mondok, alhamdulillah. Ibu saya bukan seorang ustazah, tapi perempuan soleha. Alhamdulillah ibu saya perempuan soleha, saya tahu itu karena subhanallah, Qur'annya nggak dia tinggalin, sholat duha minimal 12 rakaat sehari, kemudian selalu mendoakan sepertiga malam. Begitulah adik-adik yang merasa punya orang tua soleh, berbahagialah. Itu biasanya kesusahan hidup kita itu nggak selamanya datang dari usaha kita. Kadang datang dari usaha orang tua, doa orang tua maksudnya, sekaligus doa para guru kita. Makanya kalau udah berhasil, udah lulus pondok, jangan lupa nih sama beliau, sama guru-guru yang pernah ngajari kita. Termasuk saya sampai sekarang, nggak pernah lupa saya dengan guru-guru saya. Kalau datang ke pondok saya cium tangan semua guru-guru yang pernah ngajari saya itu. Haula asatizati wa masyaikhi. Mereka guru-guru saya. Kadang-kadang suka diomong, wah ente sekarang udah begini-begini ya. Enggak pak, saya murid bapak dulu pernah diajarin di sini. Begitu. Di hadapan guru tuh seharusnya seperti itu. Dan orang pesantren itu ajarannya begitu. Balik lagi ke persoalan jodoh. Ini belum bahas sholat witir ya. Belum bahas sholat witir ini. Masih kuat apa enggak sih ini? Oh, kalau ngomong jodoh mah kuat Kus. Makanya segitu. Urusan jodoh, urusan kekayaan tuh mereka langsung konek. Besoknya dinikahkan dengan, dan saya nikah paket hemat. Nikah paket hemat tuh artinya nggak banyak seserahannya gitu. Karena saya tahu sendiri keluarga saya kayak begitu. Kayaknya modal nikah saya itu. Adik-adik percaya nggak, itu perempuan istri saya itu kan anak kiai. Kiainya kiai besar. Wah itu kaya raya mertua saya. Tanahnya di mana-mana. Pondoknya aja hampir 2 hektar tanahnya. Tanah pondoknya yang sekarang hampir 2 hektar, belum tanah-tanahnya yang lain. Saya dibawa ke satu daerah namanya daerah Padalincang di Serang itu, sawahnya itu 12 kotak. Terus ada lagi harta, banyak, kaya raya tuh mertua saya tuh. Jauh banget sama saya tuh, yang ngerti kali ya, kita keluarga kayak begitu ngerti kali. Gak pernah ditanya saya, mau menyerahkan apa, gak pernah ditanya. Gak pernah ditanya, sekalipun gak pernah. Sampai detik ini mertua saya itu gak pernah nanya, kamu penghasilan berapa, nggak pernah nanya. Subhanallah, saya punya mertua baik banget, kaya raya tapi baik gitu loh. Ada mertua-mertua yang rewel soalnya suka kepo sama anaknya gitu loh. Terus saya mau nikah itu beberapa hari sebelum mau nikah itu istri saya nanya mahar. Aduh saya malu itu kalau tanya mahar, kata saya. Bingung saya. Ibu saya punya satu buah cincin bekas. Saya masih ingat itu. Ini satu-satunya nak. Cincin mamah ini. Kamu kasih ke istri kamu nanti. Gak ada lagi harta yang selain itu. Emas-emasan tuh itu doang. 1 biji itu doang. Saya ngelus-ngelus dada itu. Aduh saya miskin banget. Mau kawin kok gak punya biaya gitu loh. Malu kan. Tapi yaudahlah mungkin udah. Karena ibu saya merestui ketika itu. Anehnya tuh kayak gitu. Biasanya saya kalau ngajak ibu saya ngobrolin masalah jodoh, kamu selesaiin dulu sekolah kamu. Siapa yang mau nikahin anaknya sama laki-laki yang gak punya kerjaan? Kan kayak gitu. Ya, emang bener juga sih. Bener juga gitu loh. Coba kalau punya anak perempuan dinikahkan dengan laki-laki. Laki-laki gak punya kerjaan, mau nggak?
Siapa juga, selesaiin kuliah nanti cari kerja dulu. Tapi yang ini nih, kasus yang ini agak beda. Ibu saya bilang, ini bagus insya Allah, lanjutin aja. Ah, saya langsung mantep. Padahal saya kenal cuma sebulan doang sama istri saya itu. Nggak lama gitu loh. Kalau ibu saya ngomong kayak gitu, saya hakul yakin ini jodoh saya. Itu mahar saya ke istri saya cuma seperangkat alat sholat. Tok, sejadah, mukena doang. Adik-adik mau nggak dikasih mahar itu? Mau nggak? Langsung pada geleng-geleng kepala tuh. Tapi geleng-gelengnya pelan-pelan kayak gini. Mau nggak dikasih itu? Mau nggak? Maharnya seperangkat alat sholat, nggak ada emas-emasan mau? Nggak mau Gus, wajar. Perempuan, zina tuh dunia, ya wajar, wajar. Iya ada itu hak, nggak ada masalah. Mahar itu, sebenarnya mahar itu bukan membeli harga. Perempuan itu terlalu mahal untuk dibeli dengan mahar ya. Terlalu mahal perempuan itu. Mahar itu hanya sebatas simbol aja. Cuman saya dalam keadaan emang nggak punya duit mau gimana lagi gitu loh. Dan diterima itu mahar itu diterima, nggak ada protes apa-apa. Ya udah. Dulu saya nggak bisa ngasih mahar gede-gede itu. Sekarang istri saya di saat sekarang nih udah kayak gini nih, subhanallah adik-adik, istri saya minta duit. Aku minta 10 juta dong, ambil. Terakhir minta 70 juta buat aku ya, ambil. Dulu maharnya seperangkat alat sholat, sekarang alhamdulillah saya pun bisa membahagiakan istri saya. Dulu nggak bisa ngasih, sekarang bisa. Dengan apa adik-adik? Bukan karena saya punya keturunan dari atas, bukan karena saya punya nasab bagus, karena saya belajar serius dan berusaha membekali diri dengan ilmu, itulah hasilnya. Semuanya dipermudah, jodoh dipermudah, pekerjaan dipermudah, dan ada momen di saat sekarang ini saya ngerasa duit itu kayak ngintil-ngintil gitu loh. Tahu kan ngintil-ngintil? Bahasa orang Jawa tuh apa yang ngintil itu? Iya ngintil-ngintil dari belakang. Kadang-kadang saya nolak, enggak, ngintil-ngintil, maksa. Duit itu kayak maksa datang gitu loh. Saya nggak mau. Pernah saya ceramah di mana ya waktu itu tuh? Dapat amplop gede banget, segini nih. Waduh, Allahu Akbar. Dulu saya nggak kebayang dapat duit. Dulu tuh nggak terbayang di kepala saya. Pikiran saya selesai dari Mesir, saya suka baca buku. Pokoknya saya mau nulis aja kerjaannya setiap hari, bikin buku sebanyak-banyaknya sampai saya wafat. Ya udah gitu aja hidup saya. Dan saya nggak kebayang, kayaknya hidup, ya namanya hidup sebagai penulis berapa sih duitnya kan kira-kira gitu, nggak terbayang. Subhanallah di kemudian hari itu dipertemukan dengan orang, kita mah nggak minta gitu ya. Saya kalau ceramah itu nggak mematok tarif, suka ditanya, ini bayar Ustadz Nurudin berapa? Nggak ada tarif tertentu, terserah aja. Cuma karena suka maksa, tapi orang biasanya berapa? Ya udah kasih tahu aja orang segini. Tapi saya mah nggak maksa, terserah. Mau kurang saya terima, lebih saya terima, apalagi lebih ya nggak? Kurang aja saya terima, apalagi lebih. Diterima ikhlas.